1 akan memaparkan mengenai skenario model coaching Tirta kasus 3. Di mana kasusnya, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang akan melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Di sini, yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Lilis Lismawati, dan coachingnya adalah Ibu Nurkonik, serta pengamatnya adalah Ibu Lisa. Selamat siang, Bu Lilis. Maaf, bisa meluangkan waktu sebentar buat saya? Ya, selamat siang juga, Bu Nur. Ya, bisa, silahkan. Ada apa ya, Bu? Kelihatannya Ibu agak murung, tidak seperti biasanya yang suka semangat. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu. Saya mau curhat terhadap masalah yang menjadi pikiran saya. Apa Bu bersedia mendengar curhatan saya? Iya, Ibu. Dengan senang hati, saya akan mendengarkan dan saya akan membantu Ibu. Kira-kira masalah yang mengganggu pikiran Ibu sekarang hingga Ibu kelihatan tidak semangat apa ya, Bu? Begini, Bu. Saya baru saja ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Beliau mendapat laporan dari pengawas ketika supervisi saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu ya, Bu. Kenapa Bu Nur tidak menggunakan buku teks ketika mengajar? Saya tidak menggunakan buku teks itu, Bu. Karena saya juga menggunakan sumber lain. Kalau hanya menggunakan teks saja, saya merasa kurang bebas, Bu. Karena anak-anak itu kebetulan belajarnya kan berbeda, Bu. Ada yang suka menggunakan gambar, suka menggunakan video YouTube. Jadi tidak hanya buku teks aja, Bu. Dan memang buku teks itu tidak aku pakai, bukan tidak aku pakai, aku bawa. Aku menggunakannya itu lewat HP, Bu. Karena di situ anak-anak bisa mencari buku di internet itu, kemudian dibacanya dari HP. Oh gitu ya, Bu. Terus, apakah Ibu juga sudah menyampaikan alasan-alasannya kenapa Ibu itu tidak mau menggunakan buku teks dalam proses belajar kemarin itu kepada pengawas waktu supervisi? Sudah, Bu. Saya mengatakan ya tadi, saya merasa tidak nyaman, tidak bebas. Saya itu ingin memenuhi kebutuhan belajar saya. Sekarang ini kan sudah zaman teknologi gitu loh, Bu. Biar menyesuaikan zaman. Lagian saya kan mampu ya, Bu, menggunakan IT. Jadi saya menggunakan IT sebagai sumber belajar juga. Nah, setelah saya sudah menyampaikan itu, Bu, malah Bapak pengawasnya itu tersinggung, Bu. Padahal aku sudah bilang, Pak, walaupun saya menggunakan sumber-sumber lain selain buku paket, saya ini sudah menyesuaikan dengan kurikulum. Oh gitu. Jadi masalahnya begitu ya. Beliau merasa tersinggung. Tetapi sebenarnya sudah bagus, Bu, kalau menurut saya. Tapi bagaimana hasilnya ketika Ibu itu hanya menggunakan sumber belajar tersebut? Kan seperti tadi ya, yang Ibu bilang, kalau mereka itu kan berbeda-beda karakter. Dan bahkan cara belajar mereka pun pasti akan berbeda-beda. Nah, apakah hasilnya semua yang tadi Ibu itu yang sesuai dengan yang Ibu tadi ucapkan atau paparkan bahwa Ibu menggunakan IT dan sebagainya, apakah sudah maksimal dalam pembelajaran itu ketika Ibu tidak menggunakan buku teks? Kalau dikatakan berhasil memang belum sih, Bu. Walaupun saya sudah berusaha
dari beberapa sumber lain. Dan memang kalau saya simpulkan itu, saya memang harus tetap menggunakan buku teks itu, Bu. Buku teks manual yang dibawa itu, Bu. Bukan yang dari internet, buku elektronik itu sih, Bu. Oh, iya. Nah, itulah Bu, kenapa buku teks manual itu penting digunakan di samping sumber belajar lainnya. Karena ya itu tadi, betul kata Ibu, siswanya berbeda-beda karakter. Mungkin itu juga yang diharapkan dari Bapak pengawas kemarin ketika Ibu sedang supervisi dan beliau menegur Ibu supaya Ibu tetap menggunakan belajar buku teks untuk belajar buku teks manual itu tersebut. Oh ya Ibu, kalau begitu sekarang saya merasa lega apa yang Ibu berikan bimbing saya merasakan lega. Terima kasih sekali Bu. Dan kalau seperti ini saya harus tetap menggunakan buku teks ya Bu. Ya, tepat sekali. Ibu itu jadi kemarin itu kan merasa tidak nyaman ketika supervisi karena Ibu tidak menggunakan buku teks. Sehingga Bapak pengawas kan di situ memperingatkan Ibu kan, tetapi Ibu malah membuat argumen sehingga Bapak pengawas tersebut merasa tersinggung dan melaporkannya kepada Bapak kepala sekolah. Betul begitu, Bu? Iya, Bu. Nah, sekarang saya kepikiran nih, Bu. Gimana ya ini tindak lanjut saya untuk menemui Pak Kepala tentang ini ya, Bu. Biasanya kalau Ibu mau bertemu sama kepala sekolah, kira-kira waktu beliau sedang bagaimana atau kapan gitu? Biasanya sih saya lihat dulu bapaknya, kalau kelihatannya pas longgar, pas santai gitu, atau pas istirahat, waktu istirahat gitu, saya menemui beliau. Nah, itu bisa Bu, bagus itu. Nah, sekarang dari apa yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira rencana Ibu ke depan itu bagaimana? Iya Bu, berarti saya rencananya berniat mau menemui Pak Kepala. Saya juga minta arahan beliau untuk solusi ini. Iya. Selain itu apa Ibu ada yang akan Ibu lakukan? Ya, Ibu, saya juga tentunya harus menemui pengawas dan minta maaf atas ketersinggungannya. Sedangkan terkait PBM ke depan, saya akan menyampaikan bahwa saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber utama dan juga sumber lain juga tetap saya gunakan karena siswa saya sudah nyaman dengan menggunakan sumber-sumber itu juga. Ya, langkah Ibu yang sudah Ibu ambil itu tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Ibu. Iya Bu, syukurlah saya sekarang merasa lega sekali Bu. Terima kasih. Dan saya kadang juga saya takut Bu kalau berurusan sama pengawas, orang-orang atas itu Bu. Sama Bu, ya jadi syukurlah alhamdulillah kalau misalkan Ibu sekarang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu itu? Ya, tentunya saya akan berkomitmen sama teman-teman serumpun ya Bu ya, serumpun bahasa, teman bahasa Inggris, agar selalu mengingatkan, seandainya nanti saya atau teman-teman masih lupa menggunakan buku teks Bu, jadi saling mengingatkan begitu. Iya. Jadi terus untuk menjalankan komitmen tersebut, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Ibu dalam hal tersebut? Oke. Dukungannya tadi sudah saya sama teman-teman tadi Bu yang seru. Iya. Ya, dan juga untuk berkomunikasi itu tetap menggunakan buku teks yang maju pada kurikulum Bu. Sip. Itu ide bagus sekali. Semoga segera diselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, serta ya bersemangat lagi.
Iya Ibu, terima kasih. Sekarang saya semangat, Bu, merasa lega terutama itu Bu, sehingga saya menjalankan tugas saya itu dengan nyaman. Terima kasih sekali Bu atas waktunya mendengarkan curhatan saya. Ya, sama-sama ya Ibu. Luar biasa sekali dari kasus 3 ini. Mohon maaf, di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan apa yang telah saya amati dari mulai awal sampai akhir. Yang pertama, model coaching dengan model Tirta ini sudah memenuhi kriteria keseluruhannya. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuannya, yaitu tadi terdapat pada kata-kata ingin mendapat solusi dari masalah ini. Itu tujuannya. Lalu selanjutnya diidentifikasi, itu juga terdapat kata-kata yang pertama, tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Lalu selanjutnya sumber sesuai zaman, menggunakan IT, berupa video, audio, dan lain sebagainya. Lalu menjadi masalah serius ya ketika tidak membawa buku teks. Lalu selanjutnya sudah dikomunikasikan, disampaikan kepada pengawas bahwa memakai sumber-sumber lain. Lalu identifikasi selanjutnya yaitu si pengawas tersebut menjadi tersinggung. Hingga akhirnya pencapaian materinya itu tidak maksimal. Nah, karena pemahaman IT siswa itu berbeda-beda, perbedaan karakter ya. Maka buku teks harus disesuaikan, harus disertakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, di rencana aksi saya mendapati kata-kata seperti ini ya, menyimpulkan menemui kepala sekolah pas waktu santai atau istirahat. Lalu selanjutnya juga meminta kepala sekolah untuk mengarahkan, menemui pengawas untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa Koci akan tetap menggunakan buku teks pada saat pembelajaran. Nah, di tanggung jawab juga itu sudah terpenuhi. Yang pertama mengacu pada kurikulum, lalu selanjutnya mematuhi arahan dari pengawas, dan terakhir itu berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk saling mengingatkan bahwa dalam proses belajar mengajar itu jangan lupa untuk membawa buku teks. Mungkin seperti itu pengamatan dari saya.